Warwa al-Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan haddatsana Husain bin Muhammad. Diceritakan oleh Husain bin Muhammad. Haddatsana Abu Bakar bin Abbas. Ya, an Humaid al-Kindi. An Ubadah ibn Nasi. An Abi Rayhanah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi mengatakan, ngan intasaba ila tis'ati abai kufar, barang siapa yang merasa punya relasi ya 9 tingkat bapak-bapak yang kafir ya, yang beriman kan buyut saya dan kakek saya dan bapak saya. Karena kan agamanya kan beda, kafir kan gitu. Ya. Inta sabihi yuridu izzan, uridu bihim izzan. Dengan maksud ya, dia membanggakan wa fakhran dan menjagokan bahwa ashiruhum finnar. Maka dia akan menjadi yang ke-10 masuk neraka bersama mereka. Artinya kita tidak boleh merasa bangga punya kerajaan Majapahit. Kita tidak boleh merasa memiliki Gajah Mada yang punya ide besar untuk membangun negara Nusantara, karena kafir. Kalau kamu bangga dengan nenek moyangmu yang kafir, masuk neraka bareng-bareng. Ini artinya bahwa bagaimana kita membangun nasionalisme kita, sejarah peradaban kita tidak boleh bangga untuk mengatakan kita juga bangsa Indonesia punya peradaban yang tinggi, lebih dari Mesir. Kita punya Candi Borobudur, kita punya Candi Prambanan. Sebelum, kalian bangga nggak dengan sejarah bangsa kita? Masuk neraka bareng-bareng. Ini kan menjadi persoalan. Ini yang perlu kita bahas. Jadi artinya di sini bahwa perlu ada reinterpretasi lagi terhadap teks-teks agama semacam itu. Makanya saya lama bertanya-tanya dalam diri saya, kenapa orang Islam di Indonesia itu merasa memiliki kepahlawanan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus siapa lagi jenderal yang tak terkalahkan tuh, Khalid bin Walid, ya, Salman Al Farisi. Begitu kita menyinggung saja kehormatan mereka, marahnya seperti miliknya. Tapi ketika Sudirman dihinakan, nggak tersinggung. Betul nggak? Ketika Majapahit dijelek-jelekan, nggak tersinggung. Nah, ini mungkin karena hadis ini, jadi orang Islam itu harus melepaskan nasionalismenya, ya kan begitu? Cinta tanah airnya, sejarahnya harus mi'ah fil mi'ah, harus Islami seluruhnya. Nah, semacam ini. Saya kira ini mesti dijawab ya. Ya, saya nanti anak cucu kita menjadi bingung. Ya, kalau begitu, walau bagaimanapun ini kan negeri kita. Andai kan negeri ini dibubar, kalian bisa enggak tinggal di Saudi? Enggak. Masuk ngelondong, boleh enggak? Enggak boleh. Masa kita tidak boleh mencintai rumah kita sendiri? Itu jadi persoalannya. Ya, perlu dibahas. Terus ditambah lagi, ini baru-baru yang terjadi kemarin ya, bom bunuh diri itu, ya itu. Saya juga ngelihatnya sepintas itu dari HP-nya Kang Benu, di motornya itu ada tulisan surat At-Taubah ayat 29. Artinya terinspirasi oleh ayat itu, ayat 29 surat At-Taubah yang bunyinya waqatilul ladzina
la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna bidinil haqqi min ahli kitabi hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Hebat banget. Ya, perangilah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan hari akhirat dan tidak mengharamkan apa-apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar dari ahlul kitab, suruh diperangi hatta yu'tul jizyata, sampai mereka bayar jizyah. An yadin itu artinya satu ibarat bahasa Arab sih, memberinyakannya itu dengan rasa keterpaksaan. An yadin itu secara berat, an yadin itu. Nah, wahum saghirun itu artinya memberi itu tentu akan lebih mulia dari yang diberi. Jadi mereka memberi tapi mereka tidak dapatkan apapun. Wahum saghirun, ngasih makasih tapi tetap mereka terhinakan, semacam itu. Ini ayat ini. Kemudian hadis Nabi lagi, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimu salata wa itu zakata wa in fa'alu dzalika asamu minni dima'hum wa amwalahum. Ini ada di Arba'in Nawawi, ini hadis bahwa aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah dan mendirikan sholat dan membayar zakat. Andaikan mereka mau, maka dijamin selamat nyawanya dan hartanya. Kalau tidak, habisin semuanya. Ini kan menjadi anak cucu kita bisa-bisanya menjadi terkejut gitu. Waduh, buas banget. Ya, jadi seperti mendapat legalitas untuk melakukan agresi kepada negara orang lain dan memaksa orang harus masuk Islam. Begitu kan mananya akhirnya kan. Nah, ini perlu diurai kembali. Jangan sampai salah paham akhirnya terjadi seperti yang terjadi ini di Bandung. Di apa namanya tuh? Astana Anyar. Nama di Mapolsek apa namanya? Astana Anyar. Astana Anyar, jadi Astana Anyar. Itu korbannya 2 yang meninggal, 10 yang luka-luka, termasuk satu yang membunuh dirinya itu. Ya, ini kan menjadi persoalan. Coba kita lihat, la ikraha fid, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Kemudian semua agama-agama dibela oleh Allah. Laula dafullahi nasa ba'dhum 'ala ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'u wa salawatu wa masajidu allati yudhkaru fiha ismullahi katsira. Semuanya dibela. Kalau tidak dibela Allah, pasti kelenteng, sinagog, gereja, masjid hancur semuanya itu. Sampai sekarang masih utuh. Allah yang bela semuanya itu. Oke, bagaimana? Ya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati. Ya, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir la khaufun 'alaihim wa lahum ajruhum 'inda rabbihim la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang beriman, orang Yahudi, orang Paseban, ya, siapapun mereka yang beriman dan beramal soleh tidak perlu takut, akan dapat bayaran dari Tuhan mereka. Terus, yuk kita baca seluruhnya. Ini kan perlu diselesaikan, jangan langsung ayat langsung. Itulah yang terjadi persoalannya. Ya, kemudian lagi, banyak banget ayat-ayat silm, ayat-ayat saif itu semuanya. Yuk kita padukan, ya, supaya kita jelas. Ya, maksudnya apa? Nanti akan kita uraikan. Kemudian lagi yang jelas bahwa firman Tuhan juga, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabiina wan nasara wal majus wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Sungguhnya orang beriman,
orang Yahudi, orang Paseban, orang Nasrani, orang Majusi, orang musyrik, siapa yang selamat? Allah yang memutus nanti di akhirat. Terus apalagi? Kenapa nggak pakai ayat ini? Nah, ini ketika kita jangan lalu membenturkan bahwa Allah mengatakan sesuatu yang paradok. Ya. Ya enggak, ada circumstancesnya yang menentukan semacam itu. Nah, itulah makanya tidak bisa kita serta merta memahami ayat Al-Quran secara cepat, gegabah dan sebagainya. Ingat ini yang ingin saya sampaikan, bahwa ini Al-Quran firman Tuhan yang diturunkan pada abad ke-7. Oke? Anak-anak kita silakan kasih koran tahun 1911 tamatan SMA sini. Tolong baca nih. Koran tahun 1911 memang Belanda. Nggak paham kok. Cirebon masih pakai T, J, ya. Soekarno pakai Soe, Karno. Surabaya Soero, Baya apa ya? Iya. Kemudian istilah-istilahnya aneh. Nah, Al-Quran juga sama. Orang Arab yang sekarang mereka ini, ketika baca Quran, mereka juga ini maksudnya apa? Karena sudah bahasa yang sangat klasik sekali. Orang Arabnya, apa banding kamu orang Indonesia, gimana lagi? Ya, ditambah lagi bahasa Arab. Ketika Al-Quran turun masih dalam pertumbuhan. Ya, karena bibit-bibit awal bahasa Arab itu lahir di alam dunia ini secara perlahan, itu dimulai sejak 120 tahun sebelum Nabi lahir. Ya, dimulai dengan para penyair-penyair jahiliyah, syuara al-jahiliyun seperti Umrul Qais, Nabi Qadubiyani, Antara, Umayyah bin Abi Salat, Al-Mutanabbi dan sebagainya. Dulu syair-syair itu saya hafal semua tuh dulu tuh. Ya, videonya karena sebagai satu mata pelajaran wajib juga ya hafal untuk contoh. Itu masih belum sempurna. Justru Al-Quran sendiri itu mempercepat ya penyempurnaan bahasa Arab. Tetapi bahasa Arab sendiri hurufnya baru hanya ada 15, yaitu untuk menuliskan ba, ta, sa, ya, na itu dengan gambar jukung. Bisa dibaca ba, bisa ta, bisa sa, bisa ya, bisa na. Jim, ha, kha, gambarnya orang ruku. Bisa dibaca ja, bisa dibaca ha, bisa dibaca kha. Sodod sama, nggak ada titiknya, belum ada titik. Nah, oleh karena itu dalam penulisan sendiri masih dalam proses. Kita contohkan, ini bahasanya ulaikan. Ulaika kan? Alifnya dibaca panjang nggak? Bukan u gitu. Kok ada babunya? Lamnya dibaca panjang atau pendek? Panjang. Nggak ada alifnya kok. Ya seperti itu. Masih dalam proses. Nah, ketika penulisan Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah nahwu dan shorof, itu disebutnya minas syudud la yuqasu alaih. Ya, penyimpangan yang tidak disalahkan dan tidak boleh dikiaskan. Udah itu aja. Dan tidak boleh ini. Kemudian ini banyak sekali tulisan Al-Quran dan banyak sekali kita contoh yang ini. Seperti juga
Lan nad'wa, lan nad'wa, lan nad'wa idzan laqad qulna idzan syatata. Lan nad'wa, ya ada alifnya. Boleh dibuang kok? Nggak boleh. Alif apa ya? Nggak tahu. Itu semacam itu, dibakukan seperti itu. Karena lan nasibatun, nadwa fi'lun mudhari'un mansubun bi lan wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun ala akhir. Lan nadwa, kok ada alifnya? Ya udah, kalau nggak ada ya salah tak sorat kalau nggak ada alifnya. Nah, disitulah ketentuan semacam itu, sehingga akhirnya orang-orang Arabnya sendiri yang sekarang lahir gitu, kalau malam minggu itu pada datang ke rumah, ya ada notaris, ada pengacara, ada dokter gigi, bawa Quran tuh, dia nanya, Syekh Abdul Syakur sinu hada, syuf hada, ikhla'na alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa, sinu makna tuwa hada, tuwa siapa mana? Ya nggak paham, ya bakal beli ngaji beli paham. Nah semacam itu, jadi, nah apalagi bahasanya belum semacam itu. Kemudian para penafsir Al-Quran sendiri waktu itu tidak didukung dengan pengetahuan dengan sains, teknologi, belum ada pulpen, belum ada kertas, belum ada segala macam. Belum ada referensi, belum ada perpustakaan. Dari mana dasarnya? Semua dongeng-dongeng, cerita-cerita sampai Israiliyat masuk, katanya dikumpulin semua, menafsirkan itu semacam itu. Ya, yang non eksperimentalis, bukan berdasarkan uji coba, hanya sekedar macam itu. Dan tafsirannya juga berbeda-beda. Ya, nah ketika ditafsirkan Al-Quran pada zaman kejayaan umat Islam, tafsirannya eksklusif banget, seperti Tobari, seperti Nasai, seperti apa lagi. Nah, itu jelas kita merasa bangga bahwa Kanjeng Nabi itu adalah seorang manusia yang diutus oleh Allah untuk membagikan rahmat kepada alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Di tafsir Tabarinya al-muslimin, eksklusif. Jadi Muhammad hanya memberi rahmat orang-orang yang beragama Islam, orang kafir enggak. Kita bangga dengan ayat universal, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita bikin suku-suku, bangsa-bangsa supaya membangun kerjasama dunia. Tafsirnya apa? Ma bainal muslimin, kerjasama dengan orang Islam, orang kafir mah nggak perlu. Ke arah eksklusif. Dan kenapa zaman kejayaan bagaimanapun secara psikologis selalu orang kaya itu sombong, betul nggak? Betul nggak? Amerika jaya kan sombong, Amerika sombong juga. Nah itulah, sehingga tafsir-tafsir yang beraneka ragam itu sendiri sebetulnya itu adalah pendapat pribadi para mufassirin sesuai kemampuannya. Kita yang membacanya seolah-olah itulah agama. Itu persoalannya. Ya. Dan penafsirannya liar. Di Fatihah saja. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Ghairil maghdubi ay Yahudi. Waladhdallin ay Nasara. Ngapain melebar-lebar kepada orang Yahudi dan Nasrani? Semua tafsir begitu. Hanya tafsirnya Syekh Abdul Qadir Jailani tidak menyebutkan Yahudi, tapi ya maksudnya ya kita yang kena marah, yang dzalim juga kita yang sesat. Jadi ya Allah berikanlah kami jalan yang lurus, ya jalannya orang nikmat, tidak seperti jalannya orang Yahudi dan orang Nasrani. Maksudnya apa melebar? Ya itu semacam itu. Jadi tidak bisa dihindari. Ini kita bicara tafsirnya dulu.
andaikan saya pinjam uang sama Kang Jidni, Kang Jidni tolong dong pinjemin saya 5 juta, pasti saya bayar, nggak bakal gemblung, saya mah nggak kayak Pak Tato. Waduh. Saya nggak bakalan kabur kayak Pak Afkar. Wah, pada baik. Minta cuma ini jelek nggak orang, kakaknya dikasih nggak nih? Enggak lah. Malah nggak dikasih dong. Nggak usah ngelebar-lebar dong. Iya, janji saya mau bayar, saya pasti jujur, saya tidak akan melarikan diri, semacam itu. Nah, inilah yang jadi persoalan, sehingga nanti kita jelaskan bahwa selagi Al-Quran itu memang kalamullah itu adalah bila sautin wala harfin, tetapi Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Nah, kalau sudah menggunakan bahasa, ya tunduk pada kaidah-kaidah bahasa. Ya, dulu belum ada psikolinguistik, belum ada antrolinguistik, belum ada sosiolinguistik, belum ada morfologi, belum ada. Nahunya saja masih dalam pertumbuhannya kok. Ya kan semacam itu. Nah, di sini artinya selagi itu namanya bahasa, pasti selalu menimbulkan multi tafsir. Yang menyebabkan terjadi semacam ini karena terburu meyakini bahwa tafsiran inilah yang paling benar, yang lain salah. Fanatisme dan mengklaim dirinya yang paling benar, itulah menyebabkan timbulnya kekerasan seperti itu. Dengan logika sederhana saja, mana mungkin jalan menuju surga caranya harus membunuh orang? Yang kita yakini masuk surga dengan kebaikan, dengan kesolehan. Ya, anak yatim dikasih makan, orang miskin disayang, orang bodoh diajarin, ponakan-ponakan yang pinter-pinter nggak kita bantu. Betul nggak? Itu jalan menuju surga. Masa bunuh orang? Itu kan jadi persoalan. Sudah pelakunya termasuk hukum bunuh diri. Ya, dosa bunuh dirinya sebagai innahu la ya'asu min rahillah illal qaumul kafirun. Ya, ditetapkan orang bunuh diri itu kufur. Menurut ulama itu kufur. Ditambah lagi dosa sekian orang yang mati, subhanallah, terus masuk surga gitu. Kalau sadis banget, masa masuk surga harus jadi kayak ada tradisi, nggak tahu di mana ya. Saya pernah dengar dari antropologi. Jadi seorang lelaki ketika melamar perempuan yang cantik kepala suku, itu mas kawinnya minta kepala orang sebagai kepahlawanan. Jadi membunuh orang dulu, nanti kepalanya dibawa nih mas kawinnya. Nggak tahu di mana itu ya. Ya, ada di nggak tahu apa di Kalimantan apa di Afrika ya, tapi semacam gitu. Jadi untuk ngelamar tuh membunuh orang dulu sebagai lawanan. Untuk masuk surga harus membunuh orang dulu. Mana mungkin? Al jannatu u'iddat lil muttaqin, bukan lil qatilin. Gimana? Al jannatu u'iddat lil qatilin gitu kan. Ya enggak ada dong. Nah, itulah makanya satu salah penafsiran yang kurang teliti. Jadi walhasil dengan membaca Al-Quran secara tekstual semacam itu, artinya otaknya tersangkut abad ke-7, kakinya menginjak abad ke-21, nembeng lilir. Baru bangun, sekarang tahun berapa? Saya bilang 2022, bukannya 620. Terlalu lelap untuk tidur ini. Jadi nampaknya secara tekstual ini kita diajak untuk hidup dengan pola hidup abad ke-7. Ya, yang pakai jubah, pakai jenggot, tidurnya ditanda, naik onta gitu tuh.
terus sikat giginya pakai siwak, ceboknya pakai batu gitu. Dan itu menuju surga begitu. Mungkin seperti itu. Jadi menjadi hal yang ini. Nah, ini Al-Quran kenapa menjadi multitafsir? Ya karena masing-masing mufasir itu melihatnya dari sudut atau dari perspektif tertentu. Begitu yang menentukan makna apa, bukan kalimatnya. Kalimat semua bisa berkembang. Kalimat itu tidak punya arti kok. Nih, mungkin ayat-ayat ini diucapkan di tengah pertempuran untuk membakar semangat pejuang, para prajurit, gempur, habiskan semuanya, penggal kepalanya, hancur. Itu di tengah pertempuran. Selesai tempur ya sudah selesai. Jangan dibawa ke negara Indonesia yang cinta damai seperti ini, lalu menggunakan ayat-ayat pedang seperti itu. Apa yang begini? Kapan itu dikatakannya? Di mana dikatakannya? Kepada siapa mengatakannya? Dan siapa yang mengatakannya? Itu yang memberi makna kalimat. Bukan lafadznya. Nah, itu yang jadi persoalan. Jadi artinya di mana mengatakannya akan berubah artinya. Nih, ada anak santri saya yang anaknya nakal sekali. Dia permisi, Buya, saya akan melakukan itu. Terserah kamu. Hore, dapat izin dari Buya. Udah izin. Kata Buya, terserah kamu. Terserah kamu tuh beli ngurusi sila gitu. Paham nggak? Nggak ngurusin mampus loh, terserah kamu. Itu nggak paham. Hubungan antara mutakalim dan mukhatab seperti apa itu nggak dikaji. Itu kajian psikolinguistik menjelaskan. Paham nggak? Nah, kalau yang bertanya kepada saya santri yang nurut, ya terserah kamu, artinya muntahar ridha. Terserah apapun yang kau lakukan, aku pasti senang. Ketika hubungan kita tidak baik, terserah kamu, artinya nggak ngurusin kamu. Betul nggak? Nah sekarang saya nagih Kang Jini, nagih di rumah. Ya bagaimana Kang Jini ini notanya ini masih 5 juta lagi, tolong dong dilunasi, lagi butuh. Buya minta waktu seminggu lagi deh, saya siapin nanti ya. Selesai. Tapi kalau saya nagihnya di sini marah nggak? Iya. Marah nggak? Marah. Imam Syafi'i ketika di Irak hasil ijtihadnya dirubah lagi ketika dia ada di Mesir. Kenapa? Tempat berbeda, pikirannya berbeda. Betul nggak? Nah itu menjadi persoalan. Jadi apa namanya? Kontekstual lah kata orang zaman sekarang mah istilahnya. Ya, jadi artinya bahwa makna itu di mana? Apalagi yang memahaminya bahasanya terjemahan. Wadah. Apalagi sudah berlapis itu. Iya. An-yadin saja nggak bisa dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Hatta yu'tul jizyata an-yadin tuh. Kenapa harus an-yadin? Bukan Andri Jelin, ya memang ngasih dengan tangan, kau disebut dengan tangan, artinya memberinya suka tidak suka mesti bayar. Itu bukan sedekah jizyah, adalah pajak. Ya, sejenis al-kharaj namanya itu. Nah, jadi artinya bahwa sesungguhnya kita masih, yang saya khawatirkan kalau begini terus menerus, dengan kekerasan, dengan bom segala macam, nanti saya khawatir anak cucu kita akan pada murtad begini, membuat Islam menjadi buruk rupanya.
Anak-anak cucu kita bisa ngeri loh, masih Islam begitu. Siapa yang salah? Kita yang salah. Kalau kita memberikan satu gambaran Islam seperti itu. Betul nggak kira semacam itu? Nah, jadi artinya bahwa pada akhirnya saya ingin mengatakan bahwa dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis sebagainya perlu kecerdasan. Sering baca kita terjebak. Kadal fakru an yakuna kufran. Kefakiran mendekati kekufuran. Akhirnya seorang mubalik mengatakan orang Islam harus kaya, nggak boleh miskin. Kalau miskin dekat dengan kekufuran. Tak soal. Nah, setelah kaya, apakah jauh sama dengan kufurnya? Non, dekat mana orang kaya atau orang miskin yang dekat ke kufur? Mana yang berpondasi membuat dosa-dosa, orang kaya apa orang miskin? Iya, kufur itu bukan kufur tidak percaya, kufur itu gelap mata. Orang kalau lapar dia nyolong nantinya. Jadi bukan kufur tidak percaya. Nah, kalimat kufur saja sudah saya uraikan panjang lebar berulang-ulang kan. Iya. Ya itu persoalannya. Iblis juga kafir kan? Apa dia tidak percaya? Nah, nanti dari sisi terminologinya juga mesti dibedah kembali. Ya, jadi itulah harapan saya bahwa jangan terburu-buru memahami teks-teks agama melalui terjemahan, kurang pendalaman, tidak didukung dengan keilmuan apa adanya. Yang kadang-kadang terjemahannya juga ya saya katakan menjadi bias. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu merubah nasibnya sendiri. Begitu kan? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau kamu mau berubah, Allah merubah. Kalau kamunya tidak, Allahnya tidak. Sehingga jadi pangeran siapa? Yang jadi Tuhan siapa? Tuhan tergantung kamu. Kalau kamu merubah, Allah merubah. Kalau kamu tidak, Allah tidak. Jadi yang jadi Tuhan siapa? Nggak jelas kan? Semacam ini kita menganggap Tuhan tergantung kita. Sinting kan? Itu terjemahnya begitu aja. Ya, jadi tolong ke depan kita mesti menggunakan akal sehat. Ya, jangan tergesa-gesa Islam seperti ini. Ya, semacam izin itu. Bu ya. Itulah kira-kira.